Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eza Muzila. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam 45 Bekasi. Seperti video-video yang saya sebelumnya, pada video kali ini juga saya akan membahas beberapa materi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang makanan dan minuman yang haram dan halal. Islam sangat memperhatikan terkait makanan dan minuman agar umat Islam dalam kondisi yang baik dan suci. Istilah halal merujuk pada bahan makanan yang diizinkan untuk digunakan, dilakukan, atau diusahakan dan terhindar dari berbagai hal yang membahayakan. Sedangkan sebaliknya, istilah haram merujuk pada bahan makanan yang dilarang untuk digunakan, dilakukan, atau diusahakan karena zat yang terkandung di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Nah, jenis-jenis makanan haram yaitu yang pertama, bangkai atau al-maitah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang jatuh, yang terpukul, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu menyembelih untuk berhala." Namun Islam memberikan pengecualian terhadap dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Nah, kedua bangkai ini hukumnya halal. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut yaitu hati dan limpa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Makanan haram yang kedua yaitu babi. Merujuk pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya babi termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Tidak hanya dagingnya saja yang haram, akan tetapi keseluruhan tubuh babi baik diolah untuk dijadikan makanan ataupun produk lainnya itu haram. Jenis makanan haram yang ketiga yaitu hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwasanya hewan yang disembelih atas nama selain Allah itu haram. Secara logika, hewan adalah ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk dikonsumsi. Nah, maka dari itu, hewan yang disembelih itu juga harus atas nama Allah, kembali lagi kepada Allah. Makanan haram yang selanjutnya yaitu darah yang mengalir. Berdasarkan analisis kimia, darah mengandung uric acid atau asam urat yang kadarnya cukup tinggi. Nah, apabila dikonsumsi oleh manusia, maka akan membahayakan bagi kesehatannya. Mengkonsumsi darah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka mengumpulkan darah dari hewan yang disembelih seperti unta, lalu mereka olah darah tersebut menjadi makanan. Yang kelima yaitu minuman atau makanan yang dimakan dan diminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Islam melarang untuk makan dan minum dari tempat atau wadah yang terbuat dari emas dan perak karena itu bersifat berlebih-lebihan dan termasuk perilaku orang-orang kafir. Yang keenam yaitu minuman keras atau khamar. Minuman keras yang dimaksud di sini yaitu minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan untuk meminum minuman yang memabukkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam agama. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hewan fasik yang hendaknya dibunuh yaitu ular, tikus, anjing hitam." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Yang kedelapan yaitu hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam agama. Dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung surod. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Yaitu makanan haram yang terakhir yaitu hewan yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas dan setiap burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Adapun binatang yang bertaring namun bukan dari jenis binatang buas seperti kelinci dan tupai, maka itu diperbolehkan untuk dimakan. Nah, selanjutnya makanan dan minuman yang halal. Ada beberapa kategori yang termasuk dalam makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu halal zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Misalnya, tidak mendapatkan makanan itu dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu halal cara pengolahannya. Misalnya, dalam menyembelih sapi, maka wajib menyembelihnya dengan atas nama Allah. Nah, jenis-jenis makanan halal yaitu semua makanan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan semua makanan yang tidak mengandung mudarat, tidak membahayakan bagi kesehatan fisik, mental, moral, akal, dan akidah. Pembahasan materi yang kedua yaitu tentang pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ibadah dalam Islam. Maka dari itu, pernikahan harus sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Nah, ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Untuk rukun pernikahan yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, wali nikah untuk mempelai wanita. Utamanya, wali nikah untuk mempelai wanita yaitu ayah kandungnya. Nah, tetapi apabila ayah kandungnya telah tiada atau berhalangan karena sesuatu yang mendesak, maka yang jadi walinya yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kakek dari pihak ayah, kakak atau adik dari ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Rukun pernikahan yang selanjutnya, hadirnya 2 pria sebagai saksi. Nah, syarat untuk 2 pria saksi ini yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, dan merdeka. Dan rukun yang terakhir yaitu ijab dan kabul. Untuk syarat-syarat nikah yaitu yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara Islam, maka pernikahannya itu tidak sah. Syarat yang kedua yaitu mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Syarat yang ketiga yaitu mempelai pria mengetahui wali calon istri. Syarat yang keempat yaitu tidak sedang berhaji. Syarat yang terakhir yaitu tidak adanya unsur paksaan. Setelah menikah, bagaimana sih cara membangun pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah atau samawa? Nah, ada beberapa cara untuk membangun pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang pertama yaitu memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Kalau kata Raditya Dika, menikahlah bukan karena waktunya, tetapi karena dia orangnya. Yang kedua yaitu memenuhi syarat utama dalam pernikahan. Nah, syaratnya itu mawadah yang artinya cinta yang menggebu, dan rahmah yang artinya siap berkorban untuk yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Yang ketiga yaitu saling mengerti dan dengan kasih sayang. Saling mengerti di antara suami istri akan meminimalisir perdebatan yang hebat dan yang merusak, serta dan dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan kasih sayang dan pikiran yang rasional, jangan dengan kekerasan ataupun emosi. Nah, kemudian selalu bersyukur. Bersyukur dalam setiap keadaan akan menjaga kesehatan hati dan mencegah dari perbuatan tercela. Kemudian menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Rumah tangga akan berjalan dan berfungsi dengan baik apabila keduanya, yaitu suami dan istri, menyadari kewajiban dan haknya masing-masing. Selanjutnya yaitu setia. Nah, memulai setia bisa dilakukan dengan cara menjaga pandangan dari lawan jenis di kehidupan sehari-hari. Next, menerima perbedaan dan saling menghargai. Kelebihan seseorang bisa jadi pelengkap dari kekurangannya. Yang terakhir yaitu saling percaya. Rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik apabila selalu curiga terhadap pasangannya.
Pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang talak. Nah, macam-macam talak dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Hal ini dilihat dari berbagai macam sudut pandang, seperti dari jumlah talak, dari cara penyampaiannya, dari boleh tidaknya rujuk kembali, dari keadaan istri, dan dari langsung atau tidaknya suami menjatuhkan talak. Nah, bagian pertama yaitu talak ditinjau dari segi jumlahnya. Talak 1, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kali, atau talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya hanya dengan satu talak. Talak 2, yaitu talak yang kedua kalinya diucapkan atau dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau bisa jadi untuk pertama kalinya namun suami tersebut langsung talak 2. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 2. Talak 3, yaitu talak untuk ketiga kalinya dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau bisa juga untuk pertama kalinya namun suaminya tersebut langsung menalak istrinya dengan talak 3. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 3. Bagian yang kedua yaitu talak ditinjau dari segi penyampaiannya, yaitu dari jelas atau tidaknya makna dari kata-kata yang diucapkan. Terbagi menjadi dua, yaitu talak sarih dan talak kinayah. Untuk talak sarih yaitu kata-kata yang diucapkan jelas maknanya. Contohnya, aku ceraikan kamu. Kamu telah haram bagiku. Sedangkan untuk talak kinayah yaitu kata-kata yang diucapkan belum jelas maknanya. Contohnya, aku tak bisa hidup denganmu lagi. Nah, untuk menentukan sah atau tidaknya itu talak dikembalikan lagi kepada suaminya, kepada niat dan tujuan suaminya. Apabila suaminya berniat untuk tetap bersama, maka talak tersebut tidak sah. Dan jika suaminya berniat untuk cerai, maka secara Islam mereka berdua telah sah bercerai. Bagian yang ketiga yaitu talak ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali. Dibagi menjadi dua, yaitu talak roj'i dan talak bain. Talak roj'i yaitu talak yang memperbolehkan suami untuk rujuk kembali dengan istrinya apabila istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah. Nah, apabila di luar masa iddah, maka cara rujuknya itu dengan akad nikah ulang. Nah, talak roj'i ini berlaku untuk talak 1 dan talak 2, sedangkan untuk talak 3 itu sudah masuk ke talak bain. Nah, talak bain ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sugro dan kubro. Nah, untuk yang sugro yaitu hilangnya kepemilikan mantan suami dengan mantan istri, tetapi tetap memperbolehkan mantan suami rujuk kembali dengan mantan istri. Nah, untuk yang kubro yaitu di mana suami telah mentalak istri sebanyak talak 3 dan tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikawilinya, kemudian ia bercerai dengan suaminya. Dan yang keempat yaitu talak ditinjau dari cara penyampaiannya, yaitu secara langsung ataupun tidak. Terbagi menjadi 4, yaitu talak ucapan yang diucapkan oleh suaminya secara langsung kepada istrinya. Yang kedua yaitu talak tulisan, yaitu suami mentalak istrinya melalui tulisan yang kemudian dibaca oleh istrinya dan dipahami oleh istrinya. Yang ketiga yaitu talak isyarat. Nah, ini apabila suami tersebut tunawisma atau tidak bisa bicara, namun maknanya tersebut dapat ditangkap oleh istrinya. Yang keempat yaitu talak perantara. Nah, di sini suaminya tersebut mempercayai seseorang untuk menyampaikan maksud dia untuk mentalak istrinya. Bagian yang kelima yaitu talak ditinjau dari langsung atau tidaknya menjatuhkan talak. Terbagi menjadi dua, yaitu talak mu'alaq dan talak ghairu mu'alaq. Untuk talak mu'alaq yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya, engkau aku talak apabila engkau meninggalkan sholat. Nah, apabila istrinya meninggalkan sholat, maka talak tersebut sah, jatuh kepada istrinya. Untuk yang talak ghairu mu'alaq, ini kebalikan dari talak mu'alaq, yaitu tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya, engkau saat ini aku talak gak? Nah, yang terakhir yaitu talak ditinjau dari keadaan istri. Terbagi menjadi 3, yaitu talak sunni, talak bid'i, dan talak la sunni wala bid'i.
Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan pada saat itu istrinya dalam keadaan suci dan belum dicampurinya. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampuri dan pada saat itu istrinya dalam keadaan haid atau pada saat suci telah dicampurinya. Untuk talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum dicampurinya dikarenakan istrinya masih kecil atau telah menopause. Saya pernah mendengar ceramah Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan bahwasanya untuk mensahkan suatu pernikahan itu gampang, asalkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syaratnya. Bisa saja sepasang kekasih tersebut pergi sejauh 84 km dan mengadakan pernikahan di sana. Untuk wali mempelai wanita bisa menggunakan wali hakim, tetapi bukan hanya tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan, melainkan tentang keberkahan dalam pernikahan tersebut. Dan keberkahan itu berasal dari restu dan ridho kedua orang tua. Secara umum, faktor penyebab perceraian di masa pandemi COVID-19 ini itu terjadi karena adanya konflik rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, kesamaan aktivitas dan waktu bersama, pola yang berubah, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Tingkat pendidikan juga termasuk faktor penyebab perceraian karena pendidikan mempengaruhi seseorang mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan. Tentang poligami, apabila dipandang dari sudut objektif, memang poligami itu diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan tertentu. Nah, salah satunya itu laki-laki tersebut mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan dari sudut pandang subjektif, saya kurang setuju akan hal itu. Wanita mana sih yang mau berbagi hati? Nah, tetapi cara menyikapi poligami yang baik dan benar itu seharusnya wanita menerima dan tidak menentang keras. Karena kenapa? Karena poligami itu telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, apabila tidak menerima, itu sama saja menentang syariat dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Poligami itu tidak salah, yang salah itu pelakunya, dan poligami hadir sebagai solusi, bukan bermain sesuka hati. Nah, maka dari itu kembali lagi ke pelakunya. Apabila dia berpoligami karena untuk bermain-main hati dan bersuka-suka hati, itu sama saja dia mempermainkan pernikahan, mempermainkan kesakralan sebuah pernikahan. Nah, itu dia beberapa pembahasan materi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam sekaligus yang diujikan di ujian akhir semester. Maka dari itu, mohon bantuannya untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih juga yang telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.